Yang pertama ada sayuran daun. Sayuran daun adalah kelompok tanaman yang bagian utamanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bayam dikenal luas sebagai sayuran daun yang bergizi tinggi, sangat terjangkau dan mudah diolah. Sayuran ini kaya akan zat besi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, serta mendukung pertumbuhan ibu hamil. Yang kedua adalah kangkung, yaitu sayuran daun tropis yang sangat populer di Asia, kaya akan serat, zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Sayuran ini dimanfaatkan daun serta batang mudanya untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah anemia, dan mendukung imunitas. Yang ketiga adalah sawi, yaitu sayuran daun dari genus Brassica yang kaya akan serat, vitamin C, dan vitamin K. Sawi sangat populer dalam kuliner Nusantara. Sayuran ini sering diolah menjadi tumisan, campuran bakso, atau sup. Selain lezat, sawi juga sangat mudah ditanam dan memiliki beragam varian dengan karakteristik rasa yang berbeda. Yang keempat ada daun singkong, yaitu sayuran daun yang kaya akan protein, zat besi, dan vitamin C. Daun singkong dapat diolah menjadi gulai, pecel, atau tumisan. Pastikan selalu merebusnya hingga matang sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan senyawa asam sianida di dalamnya. Sayuran buah. Sayuran buah adalah jenis sayuran yang secara botani diklasifikasikan sebagai buah karena berkembang dari bunga dan mengandung biji. Secara ilmiah, tomat adalah buah karena berasal dari bunga dan mengandung biji di dalamnya. Namun, dalam dunia kuliner, tomat sering dikategorikan sebagai sayuran karena cita rasanya yang cenderung gurih dan asam, serta cara pengolahannya yang sering dicampur ke dalam masakan. Yang kedua yaitu cabai. Cabai adalah tumbuhan penghasil buah yang diklasifikasikan sebagai sayuran buah. Cabai kaya akan nilai gizi seperti vitamin A, vitamin C, dan senyawa antioksidan. Di bidang kesehatan, cabai bermanfaat untuk menguatkan sistem imun, mempercepat metabolisme, dan meredakan peradangan. Yang ketiga ada terong. Secara botani, terong adalah buah karena berkembang dari bunga dan mengandung biji di dalamnya. Manfaatnya kaya akan serat dan antioksidan seperti antosianin yang baik untuk kesehatan jantung dan prostat. Yang terakhir adalah mentimun. Mentimun adalah buah karena berkembang dari bunga dan mengandung biji di dalamnya. Namun, dalam dunia kuliner, ia diklasifikasikan sebagai sayuran karena pola konsumsi dan penggunaannya yang menyerupai sayuran. Mentimun sangat baik untuk hidrasi dan detoksifikasi tubuh. Ia mengandung vitamin C dan vitamin K, serta senyawa antioksidan seperti flavonoid. Ia sangat cocok untuk penderita diabetes karena rendah indeks glikemik dan membantu mengatur kadar gula darah. Sayuran akar atau umbi. Sayuran akar atau umbi adalah kelompok tanaman pangan yang bagian utamanya tumbuh di dalam tanah atau disebut juga geofit dan berfungsi sebagai organ penyimpan cadangan makanan. Yang pertama yaitu wortel. Wortel adalah sayuran akar yang tumbuh di bawah tanah, di mana bagian akar tunggangnya membesar untuk menyimpan cadangan makanan. Wortel adalah makanan padat nutrisi yang mengandung beta-karoten dan vitamin A, serat, antioksidan, dan kalori rendah. Yang kedua adalah kentang. Kentang adalah umbi batang yang tumbuh di dalam tanah. Meskipun sering disamakan dengan sayuran akar, kentang merupakan organ penyimpanan cadangan makanan berupa pati yang berasal dari modifikasi batang tanaman tersebut. Sebagai sayuran umbi, kentang kaya akan karbohidrat, vitamin C, kalium, vitamin B6, dan serat. Yang ketiga yaitu lobak.
Lobak adalah sayuran akar dari keluarga kubis-kubisan. Bagian yang dikonsumsi adalah akar tunggang yang membengkak berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lobak kaya akan serat, vitamin, serta mineral. Tanaman ini rendah kalori sehingga sangat populer dalam diet sehat. Yang terakhir adalah singkong. Singkong adalah tanaman perdu tropis yang umbinya menjadi salah satu sumber karbohidrat dan sayuran akar terpenting di dunia. Sebagai sayuran akar, singkong adalah sumber energi yang sangat baik dengan kandungan karbohidrat kompleks, serat, serta mikronutrien seperti vitamin C dan kalium. Sayuran kacang-kacangan. Sayur kacang-kacangan atau yang dikenal juga sebagai polong-polongan atau legum adalah kelompok sayur kaya protein, serat, dan vitamin. Yang pertama adalah buncis. Buncis adalah sayuran polong-polongan populer yang buah, biji, dan daunnya dapat dikonsumsi. Buncis sangat kaya akan nutrisi dan rendah kalori. Buncis merupakan sumber vitamin A, vitamin C, vitamin K, serta asam folat yang baik untuk pembentukan sel darah merah dan ibu hamil. Juga mengandung zat besi, magnesium, mangan, kalium, dan kalsium. Sayuran ini kaya serat, makanan yang sangat baik untuk memperlancar pencernaan. Yang kedua yaitu kacang panjang. Kacang panjang adalah sayuran polong-polongan populer di Asia Tenggara dan Timur, dimakan mentah sebagai lalapan atau dimasak. Kacang panjang sangat bergizi dan seimbang profil nutrisinya. Kacang panjang menjadi sumber protein nabati yang baik untuk tubuh, sangat baik untuk memperlancar pencernaan dan mengontrol kadar gula darah, kaya akan vitamin A, vitamin C, serta folat. Juga mengandung zat besi, kalsium, dan magnesium. Yang ketiga ada kecipir. Kecipir adalah tanaman sayuran polong tropis dari suku Fabaceae. Kecipir merupakan salah satu sayuran lokal dengan profil gizi yang sangat padat, menjadi sumber protein penting yang mendukung perbaikan sel dan jaringan tubuh. Sangat baik untuk memperlancar sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Yang terakhir adalah kacang kapri. Kacang kapri adalah sayuran polong-polongan yang populer karena polong mudanya dapat dimakan secara utuh. Kacang kapri merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, bermanfaat untuk pembentukan sel dan massa otot, sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit, serta berfungsi sebagai antioksidan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Sayuran tunas, yaitu bagian muda tanaman yang baru tumbuh dari batang atau akar. Yang pertama ada kecambah. Kecambah atau tauge adalah sayuran tunas berupa tumbuhan muda yang baru tumbuh dan berkembang dari tahap embrionik di dalam biji. Selama proses perkecambahan, nutrisi di dalam biji mengalami perubahan luar biasa. Sayuran ini menjadi sumber protein, vitamin, mineral, dan serat yang sangat baik. Kecambah juga padat antioksidan dan fitoestrogen yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang kedua ada asparagus. Asparagus adalah sayuran premium yang dikonsumsi bagian batang muda dan tunasnya. Asparagus mengandung vitamin A, C, E, dan K dan juga kaya akan asam folat yang sangat baik untuk pembentukan sel dan metabolisme. Yang ketiga ada rebung. Rebung adalah tunas muda yang baru tumbuh dari akar tanaman bambu. Sebagai sayuran tunas, rebung sangat padat nutrisi dan sering disebut berkhasiat sebagai obat. Sangat baik untuk memperlancar pencernaan, membantu menstabilkan tekanan darah, dan mengandung senyawa flavonoid dan fenolik yang melindungi tubuh dari peradangan. Yang terakhir yaitu daun bawang, yaitu jenis sayuran daun dari kelompok Allium yang dipanen untuk dikonsumsi batang semu dan daun hijaunya yang beraroma khas.